Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Bilangan 3 ayat 5 sampai dengan ayat 9. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun, supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan, dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya, dari antara orang Israel haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya." Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab Bilangan 3 ayat 5 sampai dengan ayat 9. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Melayani Demi Allah, ditulis oleh Leslie Koh. Mari kita mulai kisah inspiratif. Ketika Ratu Inggris Elizabeth meninggal dunia pada bulan September tahun 2022, ribuan tentara dikerahkan untuk berbaris dalam prosesi pemakamannya. Peranan mereka masing-masing hampir pasti tidak terlihat di tengah kerumunan orang, tetapi banyak dari mereka menganggap tugas tersebut sebagai kehormatan yang terbesar. Seorang tentara berkata bahwa itu merupakan kesempatan untuk menunaikan tugas terakhir kami bagi Yang Mulia. Baginya, yang menjadikan itu penting bukanlah apa yang ia lakukan, melainkan untuk siapa ia melakukannya. Orang Lewi yang ditugaskan untuk mengurus perlengkapan kemah suci mempunyai tujuan yang sama. Tidak seperti para imam. Bani Gerson, Kehat, dan Merari diberi tugas-tugas yang tampaknya remeh, mengurus dan membersihkan perabotan, kaki kandil, tirai, tiang, patok kemah dan talinya. Namun, mereka secara khusus ditugaskan oleh Allah, ditetapkan untuk melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci, dan dicatat dalam Alkitab untuk generasi-generasi berikutnya. Sungguh pemikiran yang sangat menguatkan. Saat ini,
Banyak dari apa yang kita lakukan di tempat kerja, rumah, atau gereja mungkin tampak tidak penting bagi dunia yang menjunjung jabatan dan gaji tinggi. Namun, Allah melihatnya dengan berbeda. Jika kita bekerja dan melayani demi Allah, berusaha mencapai yang terbaik dan melakukan semua itu untuk memuliakan Dia, dalam tugas yang terkecil sekalipun, maka pekerjaan kita bernilai penting, karena kita sedang melayani Allah kita yang agung. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana cara kerja Anda berubah, saat menyadari bahwa Allah saja yang sesungguhnya Anda layani. Bagaimana Anda dapat bekerja dengan bangga dan memberi yang terbaik bagi Dia. Hal ini patut kamu ketahui. Siapakah orang Lewi? Lewi adalah anak ketiga dari Yakub. Orang Lewi adalah keturunan dari anak-anaknya Gerson, Kehat, dan Merari. Apa yang istimewa dari suku Lewi? Mereka adalah suatu pasukan khusus, kelompok tersendiri di tengah bangsa Israel, dengan tugas untuk mengurus kemah suci. Karena peran mereka di antara bangsa Israel, mereka terbebas dari tugas militer. Dalam masa sejarah yang meliputi kemah suci yang portabel, hanya suku Lewi yang ditugaskan untuk mendirikan, membongkar, membawa, dan melindungi kemah suci. Bilangan 4 ayat 1-33 memberi rincian tugas-tugas khusus mereka. Apa imbalan yang diberikan kepada Bani Lewi atas pelayanan mereka? Aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka. Pekerjaan pada kemah pertemuan. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Dalam minggu ini kita akan membahas tema membalas kejahatan dengan kebaikan. Membalas kejahatan dengan kejahatan itu hal biasa. Membalas kejahatan dengan kebaikan itu di luar kebiasaan. Kita mau pilih mana? Menjadi manusia yang biasa dalam bertindak atau di luar kebiasaan dalam bertindak. Firman Tuhan berkata agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengapa demikian? Bukankah kita juga punya hak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan? Memang benar, tetapi Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan, bahwa Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, karena jika Ia membalas kejahatan dengan kejahatan, maka Ia tidak akan mati di kayu salib, dan tidak akan ada penebusan dosa bagi manusia. Tidak ada keselamatan di dalam namanya. Tuhan ingin agar sedapat mungkin kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang dan melakukan apa yang baik bagi semua orang. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita sendiri sering mengaku bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tetapi apakah kita sudah benar-benar membawa damai? Untuk mampu membalas kejahatan dengan kebaikan, maka kita harus menjadi tipe manusia yang di atas rata-rata. Apa maksudnya ini? Di dunia ini ada 3 tipe manusia, yakni: tipe pertama adalah manusia yang dengan setia menghiasi dan mengisi hidupnya dengan sikap-sikap yang pasif. Mereka mengetahui bahwa ada nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang di dalamnya kemuliaan Tuhan terpancar. Namun, mereka lebih memilih diam, atau pasif, dan selalu menunda untuk melakukan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran itu. Mereka kerap menyaksikan atau melihat secara langsung akan kehadiran nilai-nilai kebaikan dan kebenaran hadir di dalam dunia ini. Hanya saja tidak ada respons dari tiap-tiap mereka.
Tipe kedua adalah mereka yang melakukan berdasarkan apa yang sesuai dengan harapan dan kepentingan pribadi mereka. Mereka hanya akan berbuat baik dan melakukan kebenaran jika orang lain sanggup memberikan keuntungan yang lebih besar dari apa yang mereka telah lakukan. Jika tidak, maka mereka akan memilih diam dan membiarkan semuanya berjalan secara alami. Sifat alami yang dimaksud di sini adalah lebih menyangkut kepada keuntungan pribadi. Maksudnya adalah mereka hanya akan memberikan pertolongan jika yang ditolong memenuhi kapasitas atau kriteria untuk melakukan hal lebih dari yang mereka perbuat. Misalnya, mengharapkan imbalan saat memberikan pertolongan, atau memberi supaya juga diberi secara lebih. Tipe ketiga adalah mereka yang selalu setia melakukan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran dalam sepanjang hidupnya berdasarkan kasih karunia yang telah Tuhan titipkan ke dalam hidup mereka. Mereka melihat bahwa melakukan semuanya itu adalah sebagai ekspresi dan bukti imannya kepada Tuhan. Hidup di dalam dunia ini hanya akan berlangsung sesaat, sementara dan sekali saja. Semuanya itu adalah kesempatan untuk berkarya, melakukan apa yang pantas dan dapat dilakukan olehnya. Karena jika tidak dimanfaatkan dengan baik, maka waktu ini akan berlalu secara sia-sia, dan ia tidak akan pernah kembali saat semuanya telah berlalu. Inilah konsep yang mereka tanamkan dalam hidup mereka. Mereka memahami bahwa hidup ini tidaklah lebih dari anugerahnya semata. Tetapi serentak dengan itu, mereka merasakan bahwa anugerah itu bisa hilang dan pergi saat ia diabaikan atau diterlantarkan. Itulah sebabnya mereka sadar bahwa jika ada yang lebih baik, maka baik saja tidaklah cukup. Atau, jika ada musuh, maka mengasihi orang yang telah mengasihi kita saja tidaklah cukup. Dari ketiga tipe manusia di atas, hanya tipe yang ketigalah yang mampu memenuhi kriteria untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Tipe manusia seperti ini akan mampu melakukan beberapa hal, seperti: pertama, tidak berkompromi terhadap kejahatan, dan tidak boleh kalah terhadap kejahatan. Jika orang dunia berprinsip bahwa kita harus mengalahkan kejahatan dengan kejahatan juga, maka kita harus bertindak sebaliknya, yaitu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan hanya Tuhan saja yang mampu membuat kita melakukan hal tersebut. Adakah kita saat ini sedang menerima kejahatan dari orang lain? Serahkanlah segala sesuatunya kepada Tuhan. Sementara kita tetap berbuat kebaikan, pada saatnya nanti Tuhan pasti akan membalas kepada orang itu dan kepada kita, menurut apa yang kita lakukan. Karena itu, lakukanlah terus kebaikan tatkala ada orang yang terus-menerus berbuat kejahatan kepada kita. Kedua, harus mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan dengan tidak diizinkan melakukan kejahatan sama sekali. Jika kita dibenci orang lain, maka kita tetap tidak boleh membalas perbuatan mereka. Lalu tatkala kita dibenci orang lain dan melihat keberhasilan mereka, lalu bagaimana kita mengalahkan perbuatan mereka yang melakukan kejahatan itu? Kita dilarang keras untuk iri kepada orang jahat. Jika mereka yang kita sangka jahat itu menjadi kaya dan sukses, jangan iri. Sesekali kita iri, maka kita terjebak pada kejahatan. Kita harus fokus terhadap urusan hati kita sendiri. Apa yang terjadi, celaka atau gembira, pada orang jahat seharusnya tidak langsung kita nilai sebagai musibah atau keberuntungan. Kita telah dijaminkan bahwa masa depan orang jahat tidak pernah lebih mulia walau mereka bergelimang harta,
Prinsip hidup ini akan menuntun kita untuk fokus kepada kebaikan, bukan mengurusi orang jahat. Nasihat seorang ayah kepada putri kesayangannya, jika ada orang menjahatimu, itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah berbuat baik kepada semua orang. Perikope khotbah minggu ini memberikan beberapa nasihat yang harus kita lakukan dalam rangka membalas kejahatan dengan kebaikan, yakni: pertama, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Secara empiris, mengasihi musuh dan berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kita, mudah diucapkan. Siapa saja, baik itu pendeta, hamba Tuhan, pelayan firman Allah, mereka, atau kita. Setiap orang dapat dengan mudah mengatakannya, di mana saja, kepada siapa saja dan kapan saja. Namun demikian, dalam praktiknya, seseorang mengalami kesulitan untuk melakukannya. Bahkan, boleh jadi ia tidak dapat melakukannya karena berbagai alasan akar pahit, dendam, benci, iri hati, tinggi hati, sombong, congkak, angkuh, keras kepala, keras hati, emosi dan sebagainya. Kedua, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dalam ayat 28 dikatakan agar kita meminta berkat bagi orang yang mengutuk kita, lalu berdoalah untuk mereka, yaitu orang-orang yang mencaci maki kita. Secara tersirat, nas ini mendidik, mengajar dan mengingatkan kita agar hendaknya kita berdoa dan berdoa bagi musuh-musuh kita, supaya kita mendoakan mereka sadar dan berhenti berbuat dosa dan pelanggaran, lalu kemudian mendengarkan firman-Nya, bertobat dan datang bersujud menyembah Dia. Ketiga, barang siapa menamparkan pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Sikap ini menunjukkan kerelaan mengalami penderitaan demi melawan kejahatan. Jika orang menamparkan pipi-pipi kita, maka hendaklah kita memberikan juga kepadanya pipi kita yang lain. Kemudian, jika seseorang mengambil jubah mereka, maka biarkan ia mengambil baju mereka pula. Keempat, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Di sini, melalui firman-Nya ini, Tuhan Yesus mendidik, mengajar dan menasihati kita agar hendaknya kita memiliki hati yang legowo, hati yang tulus dan ikhlas. Berikanlah dengan tulus dan ikhlas kepada setiap orang yang meminta kepada kita. Kemudian, janganlah kita meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaan kita atau harta milik kita. Kelima, jika kita kehendaki supaya orang perbuat kepada kita, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Didikan, ajaran dan nasihat dari Tuhan Yesus yang berikut ini juga tak mudah dilakukan. Tuhan Yesus mendidik, mengajar dan menasihati kita bahwa apabila kita menghendaki supaya orang berbuat baik kepada kita, maka berbuatlah yang baik, lebih baik dan sangat baik lebih dahulu kepada mereka. Alkitab juga mengatakan bahwa jikalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, lantas apakah kebaikan kita? Tuhan mengingatkan kita bahwa orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Jadi apa bedanya? Demikian dinyatakan oleh firman-Nya dalam kitab Injil Lukas 6 ayat 33, yang berbunyi, "Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka." Keenam,
Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi-lagi, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa apabila kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasa kita? Apakah kebaikan kita? Sebab semua orang berdosa pun ada kalanya berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Sehubungan dengan itu, baca dan perhatikanlah firman Tuhan yang dicatat dalam kitab Injil Lukas 6 ayat 33. Tuhan berfirman, "Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu?" Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lalu, dalam ayat 34, firman Tuhan berbunyi, "Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu?" Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Jadi, menurut ayat firman Tuhan ini, apabila kita meminjamkan sesuatu kepada orang lain, lalu kita berharap akan mendapat sesuatu daripadanya, maka apakah jasa kita? Hendaklah kita jangan berharap apapun juga daripadanya. Sebab orang-orang berdosa pun juga meminjamkan sesuatu kepada orang-orang berdosa. Dengan demikian, mereka akan menerima kembali sama banyak. Ketujuh, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Sungguh, Tuhan Yesus mengingatkan kita, agar hendaknya kita mengasihi musuh kita. Hendaklah kita menaruh belas kasihan kepada orang yang memusuhi kita. Hendaklah kita menyayangi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Berbuatlah baik, lebih baik, dan sangat baik kepada mereka. Lalu pinjamkan dengan tulus hati dan tidak mengharapkan balasan. Sebab, upahmu akan besar di kerajaan sorga. Renungkan, apa yang hendak kita lakukan dalam menjalani kehidupan kita pada hari ini. Pertama, hindarilah hidup yang membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Banyak bentuk kejahatan yang muncul di tengah-tengah aktivitas dan hidup keseharian kita, baik di lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun lingkungan bermasyarakat. Tanpa kita sadari, pengaruh lingkungan bisa saja membuat kita berperilaku yang sama dalam menyikap segala yang terjadi. Mengantisipasi kondisi tersebut, kita kembali diingatkan untuk tetap menjaga sikap dan kualitas hidup orang-orang Kristen supaya tidak serupa dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan adalah bukti sikap yang semakin bertumbuh dan semakin kuat dalam kasih kepada Tuhan dan bagi sesama, semakin melimpah dalam kasih, sehingga mampu mengampuni dan memberi bagi orang lain. Kedua, kita harus terus-menerus melatih sikap hidup kita agar bertumbuh dan semakin dewasa dalam kerohanian menuju kepada kesempurnaan Kristus. Tanda yang tampak pada orang Kristen yang sudah bertumbuh dewasa adalah menghasilkan atau memberi buah dan buah dalam pelayanan. Sehingga sikap orang Kristen dewasa akan bersedia menerima tanggung jawab dalam pelayanan untuk saling melayani, baik di dalam jemaat dan kepada semua orang. Contoh sederhana yang bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari adalah sapaan dan sentuhan yang penuh kasih dalam setiap interaksi kita di dalam keluarga, gereja, dan berjemaat. Sikap seperti itulah yang pertama kali tampak dan menjadi dasar dalam sikap yang bertumbuh di dalam kebenaran dan kasih Kristus. Sudahkah tanda itu hidup dan kita lakukan di tengah-tengah keluarga, jemaat dan lingkungan kita? Marilah kita melakukannya.
Dengan demikianlah kita telah menunjukkan kebaikan dalam setiap kasih yang memotivasi kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa Maha Kasih, mampukanlah aku untuk menanggapi kasih dan perhatian-Mu dengan kemurahan hati. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.